Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Diberkati Berulang-ulang. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai dengan ke-6 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh hidup kami adalah berdasarkan berkat demi berkat Allah yang tercurah dalam hidup kami. Biar kami mengimani dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mendengar ayat-ayat dari Ulangan pasal 28 khususnya ayat 3, 4, 5 ke 6 dan ayat yang ke-8. Itu kemudian ayat-ayat yang lain juga memiliki semua esensi yang sama tentang berkat Allah yang sangat luar biasa buat umatnya, buat anak-anaknya, dan buat seluruh alam semesta ini. Pada prinsipnya berkat Allah tidak hanya tertuju kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Berkat Tuhan diberikan kepada semua penciptaannya. Bagaimana tanaman bisa tumbuh, bagaimana ikan bisa kemudian dengan bebas berada di tempatnya, di habitatnya. Bagaimana awan, kemudian langit, pelangi, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada pelangi. Semuanya itu diberkati oleh Allah. Tidak ada satu unsur pun yang di dalamnya itu tidak diberkati oleh Allah. Tanah diberkati oleh Allah sehingga menumbuhkan tumbuhan. Setiap manusia tentu sebagai ciptaan yang termulia diciptakan bergambar dan rupa Allah. Pada prinsipnya penciptaan yang dimulai adalah berkat. Berkat Allah yang tidak pernah habis-habis, sebagaimana sinar matahari yang senantiasa terbit, sebagaimana udara, oksigen yang kita hirup setiap saat, itu berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Diberkati berulang-ulang. Pada bagian firman Tuhan Ulangan pasal 28 kita tahu dengan jelas ini adalah peristiwa yang ada di zaman Musa dan Pentateuch atau 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan itu ditulis oleh Musa. Dan semua berbicara tentang bagaimana Allah memberkati umatnya. Sekalipun umatnya kemudian memberontak, melawan, tidak taat. Dan itulah seluruh berkat Allah dengan satu perintah yang firman Tuhan katakan, asalkan engkau mendengar suaranya, asalkan engkau taat kepadanya. Mari kita lihat apa itu berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Dua kata ini, di ladang dan di kota. Ladang adalah tempat berusaha dan hasilnya tentu akan dikirim, dijual ke kota. Sehingga usaha kita, waktu kita berusaha, Tuhan memberkati. Dan proses penjualan pun, itu Tuhan berkati. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Hasil bumimu, hasil ternakmu. Dikatakan di sini diberkatilah buah kandungan. Buah kandungan punya dua arti. Arti yang pertama adalah tentu kandungan seorang wanita yang melahirkan anak, dan anak merupakan anugerah yang kita syukuri. Siapa orang tua yang tidak sayang kepada anaknya kecuali orang tua yang punya masalah kepribadian dan punya hambatan-hambatan psikologis. Tetapi sifat dasar daripada orang tua akan berjuang untuk anaknya. Dan anak adalah salah satu anugerah yang terbesar. Dan firman Tuhan katakan, diberkatilah buah kandunganmu. Tetapi buah kandungan kita lihat juga di sini adalah sesuatu yang dihasilkan. Apa saja yang disebut di sini? Hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu. Bahkan dikatakan kandungan kambing dombamu akan terus-menerus melahirkan. Karena ternak menjadi banyak, karena proses melahirkan yang terjadi di dalam proses kemudian bertumbuhnya sebuah habitat daripada binatang peliharaan. Kambing, domba, lembu, sapi. Lalu firman Tuhan berkata, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya berkat Allah berulang-ulang tercurah di segala tempat. Waktu engkau keluar, waktu engkau masuk, waktu engkau di kota, waktu engkau di ladang. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam usahamu. Bayangkan ayat ke-8 dikatakan, Tuhan memerintahkan berkat. Kalau sudah Tuhan memerintahkan, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melanggar. Dan ini adalah satu perintah yang langsung diberikan oleh Allah.
Kita tahu dengan jelas kalau sudah raja bertitah raja di bumi, tidak ada yang berani melawan, semuanya taat. Apalagi ini diperintahkan oleh raja di atas segala raja, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada kita semua, ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam hasil usahamu. Dan ia akan memberkati engkau ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangkan, Tuhan memberikan negeri, bukan lagi satu lokasi tempat tertentu. Kita kalau sudah punya tanah saja untuk bisa membangun rumah dengan baik, kita sangat bersyukur. Apalagi tanah saat sekarang makin hari makin mahal. Tetapi firman Tuhan berkata, aku tidak hanya memberikan kepada engkau tanah, satu area tanah tertentu dengan luas tertentu, tapi aku akan memberikan negeri-negeri yang dijanjikan. Yang tercatat di dalam Alkitab, kita tahu dengan jelas bangsa Israel bagaimana dibawa keluar dari Mesir, memasuki Kanaan, negeri yang dijanjikan, berlimpah susu, madu, anggur, dan segala sesuatu hasil bumi yang ada di sana. Artinya kita melihat bagaimana berkat itu diberikan oleh Allah berulang-ulang. Bagaimana respon kita? Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Itu adalah bagian yang diminta oleh Allah. Allah memberikan berkat sedemikian banyak, tetapi kita hanya melakukan satu hal, mendengar suara Allah dan taat kepada Dia. Maka engkau akan diberkati, hidupmu akan diberikan kepercayaan demi kepercayaan oleh Allah. Dalam ayat ke-9 dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itulah perintah Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jangan hanya kita ingin menerima berkat Allah, kita sudah meyakini, kita sudah menikmati, dan kita sudah mendapatkannya. Tugas kita adalah kita, dikatakan firman Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan kudus, taat kepada Allah, tidak memberontak, tidak melawan, apalagi kemudian bersungut-sungut kepada Allah. Semua peristiwa-peristiwa buruk sesungguhnya yang terjadi karena kesalahan dan dosa kita. Allah merancangkan semua yang baik, kitalah yang merusaknya. Setelah kita yang merusaknya, kita menyalahkan Tuhan. Apa kata yang paling tepat untuk seseorang, untuk manusia yang setelah diberkati kemudian menyalahkan Tuhan? Padahal kesalahan itu dilakukan oleh dirinya. Bila kita menjadi pribadi-pribadi di dalam nama Tuhan, menjadi orang yang terus bersyukur untuk berkat Allah yang dimana kita diberkati secara berulang-ulang, diberkati tiada henti, diberkati seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering, dan firman Tuhan berkata sungai itu mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Berkat dari keselamatan penebusan dalam Kristus, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat kelancaran, berkat kemakmuran, berkat segala sesuatu karena Allah yang kita sembah, Allah yang maha kaya. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, karena Allah sumber kecukupan. Allah adalah Allah yang maha kaya. Kalau ada kekurangan, ada permasalahan, mungkin karena dosa kita, maka bertobatlah, perbaiki hidup kita. Berkat berulang-ulang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.